Ah, iki mari kan ya, iki terekam. Iya, wis tim, mulai tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Prof. Siswanto selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang hubungan perburuan. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Rio Ahmad Firmansyah, dan yang dengan NIM akhir 240. Kemudian ada Muhammad Faiz dan Ahmad Sidni Nuron A'la. Untuk Muhammad Faiz dengan NIM akhir 037 dan Ahmad Sidni Nuron A'la dengan NIM akhir 128. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian atau definisi hubungan perburuan serta ruang lingkup hubungan perburuan dan tujuan utama hubungan perburuan akan disampaikan oleh saudara Muhammad Faiz. Kepada yang bertugas kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hubungan perburuan. Jadi hubungan perburuan ini didefinisikan sebagai hubungan-hubungan dalam lingkungan perusahaan yang melibatkan dua pihak, yaitu pengusaha dan serikat pekerja. Dilihat dari segi hukumnya, hubungan perburuan ini adalah hubungan antara buruh dan majikan yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja, di mana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Dari hubungan antara pekerja atau buruh ini pada dasarnya adalah suatu hubungan hukum, yaitu hubungan yang lahir dari suatu perjanjian kerja sebagai suatu hukum atau perjanjian, maka pihak yang terlibat dibebani hak dan kewajiban tertentu. Lalu secara umum, pekerja atau buruh ini adalah warga negara yang mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum. Hal ini untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak atau mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja, serikat buruh, yang merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya, dan menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Lalu dengan materi yang kedua ini tentang ruang lingkup hubungan perburuan, di mana nomor satu ini hubungan antara karyawan, yaitu antara karyawan dengan atasan atau manajernya. Lalu yang kedua ini hubungan kolektif antar serikat pekerja, dan manajemen ini disebut dengan hubungan serikat pekerja manajemen. Lalu yang ketiga hubungan kolektif antara serikat pekerja atau asosiasi pengusaha dan pemerintah. Lalu yang keempat hubungan peraturan perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Lalu yang kelima yaitu hubungan perjanjian kerja bersama PKB, di mana pengusaha dan serikat yang telah terdaftar yang dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam perjanjian kerja bersama ini dibuat atas persetujuan pemberian kerja dan karyawan yang bersifat individual atau pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapat dalam bentuk peraturan perusahaan. Lalu yang keenam adalah hubungan lembaga keluh kesah karyawan, di mana perselisihan hubungan industrial perjanjian kerja bersama PKB atau PKB singkatannya adalah perjanjian disusun oleh pengusaha dan serikat yang telah terdaftar yang dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam perjanjian kerja bersama ini dibuat atas persetujuan pemberi kerja dan karyawan yang bersifat individual. Dalam pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapat dalam bentuk peraturan perusahaan atau PP atau perjanjian kerja bersama PKB. Untuk menghindari benturan-benturan tersebut,
perlu dikembangkan suatu mekanisme penyelesaian keluh kesah sehingga benih-benih perselisihan tingkat pertama seharusnya diselesaikan di antara pelaku itu sendiri. Dalam mekanismenya, penyelesaian keluh kesah ini merupakan sarana yang seharusnya diadakan setiap perusahaan. Dalam mekanisme ini harus transparan dan merupakan bagian dari perjanjian kerja. Lalu dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi supervisinya yaitu dari setiap para manajer merupakan kunci terlaksananya mekanisme ini. Lalu next, materi yang ketiga yaitu tujuan utama hubungan perburuan. Jadi tujuan hubungan perburuan ini yang baik seharusnya adalah perkembangan dan kemajuan industri melalui metode demokratis, stabilitas, kesejahteraan total dan kebahagiaan pekerja, dan perdamaian industri. Kedamaian industrial ini adalah sebuah dari hubungan industrial yang baik, yang suasananya yang harmonis, di mana tidak ada inkuibilitas dan tidak ada pemogokan dan tidak ada perselisihan industrial. Lalu tujuan utama dari hubungan perburuan ini yaitu mewujudkan hubungan yang baik dan sehat antara dua mitra dalam industri, yaitu manajemen dan tenaga kerja. Semua tujuan lain berputar di sekitarnya. Lalu menurut Kirkcaldy mencantumkan 4 tujuan hubungan industrial. Yang pertama yaitu memperbaiki kondisi kedua buruh dalam keadaan manajemen industri dan pemerintah politik yang ada. Lalu yang kedua, penguasaan industri oleh negara untuk mengatur produksi dan hubungan industrial. Lalu yang ketiga yaitu sosialisasi atau nasionalisasi industri dengan menjadikan negara berbagai pemberi kerja. Lalu yang keempat, menyerahkan kepemilikan industri pada pekerja. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Faiz tentang pemaparan materinya. Untuk presentasi materi selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur perjanjian kerja dan fungsi hubungan perubahan serta subjek hukum dalam hubungan kerja akan disampaikan oleh Saudara Zidni. Kepada Saudara Zidni, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur perjanjian kerja. Unsur-unsur perjanjian kerja, adapun unsur-unsurnya terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang pekerjaan, yaitu perbuatan untuk kepentingan majikan, baik langsung maupun tidak langsung, dan bertujuan secara terus-menerus untuk meningkatkan produksi, baik jumlah maupun mutu. Pekerjaan yang dapat dilakukan buruh atau pekerja. Ada pekerjaan biasa dan pekerjaan dengan keahlian khusus. Pekerjaan bisa diwakilkan dengan pihak ketiga, namun dengan izin majikan atau pengusaha yang bersangkutan. Unsur yang kedua adalah perintah. Pengusaha atau majikan memiliki kewenangan untuk memberikan perintah atau petunjuk dalam melaksanakan pekerjaan. Namun, perintah atau petunjuk di sini tidak hanya ditujukan untuk melakukan pekerjaan saja, melainkan juga perintah atau petunjuk untuk menaati peraturan dan tata tertib perusahaan, perintah atau petunjuk kepada orang yang menggantikan pekerjaan. Dalam pasal 1603B KUH Perdata disebutkan bahwa buruh wajib menaati peraturan tentang hal melaksanakan pekerjaan dan aturan yang ditujukan pada perbaikan dalam perusahaan majikan yang diberikan kepadanya, yang ditujukan pada perbaikan dalam perusahaan majikan yang diberikan kepadanya, dalam batas-batas perundang-undangan atau bila tidak ada kebiasaan. Unsur yang ketiga yaitu upah. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang, ditetapkan menurut surat perjanjian kerja antara pengusaha dan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya. Slide selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi hubungan pekerjaan. Berdasarkan ketentuan pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
fungsi pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruhnya dalam melaksanakan hubungan perburuan terdapat 5, yaitu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, yang keempat mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan, dan yang terakhir memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Sedangkan dalam pasal lain yaitu berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, fungsi pengusaha dalam melaksanakan hubungan perburuan yaitu menciptakan kemitraan, yang kedua mengembangkan usaha, yang ketiga memperluas lapangan kerja, dan yang terakhir memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Selanjutnya, selanjutnya yaitu tentang subjek hukum dalam hubungan kerja. Subjek hukum dalam hubungan kerja pada dasarnya adalah pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membedakan pengertian pengusaha, perusahaan, dan pemberi kerja. Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian kerja pada dasarnya adalah buruh dan majikan. Subjek hukum mengalami perluasan, yaitu dapat meliputi perkumpulan majikan, gabungan perkumpulan majikan atau APindo untuk perluasan majikan. Selain itu, terdapat serikat pekerja buruh, gabungan serikat pekerja atau buruh sebagai perluasan dari buruh. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Zini atas pemaparan materinya. Dari selanjutnya yaitu mengenai objek hukum dan dalam hubungan kerja dan karakteristik hukum perburuan serta sarana hubungan industrial yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Objek hukum dalam hubungan kerja. Objek hukum dalam hubungan kerja adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dengan kata lain, tenaga yang melekat pada diri pekerja merupakan objek hukum dalam hubungan kerja itu sendiri. Yang kedua, objek hukum dalam perjanjian kerja, yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik yang meliputi syarat-syarat kerja atau hal lain akibat adanya hubungan kerja. Syarat-syarat kerja selalu berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas bagi majikan dan upaya peningkatan kesejahteraan oleh buruh. Objek hukum dalam hubungan kerja terdapat di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama atau perjanjian kerja bersama. Jika perusahaan sudah memiliki serikat pekerja, maka yang berlaku adalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan yang membuat adalah majikan secara keseluruhan. Next. Karakteristik hukum perburuan. Di kebanyakan negara di dunia sekarang ini, hukum perburuan diakui sebagai disiplin hukum mandiri. Hukum perburuan atau ketenagakerjaan dikarakteristikkan oleh sejumlah ciri sebagai berikut. Lebih banyak aturan hukum yang bersifat kolektif, banyak disiplin atau bidang ilmu hukum galibnya hanya mengatur hubungan antara warga masyarakat atau korporasi atau organisasi satu sama lain. Sebaliknya, di dalam bidang kajian hukum perburuan, peraturan yang ada mencakup tidak saja hubungan antara majikan dengan buruh pada tataran individu, melainkan juga antara serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha satu dengan lainnya, termasuk juga antara organisasi-organisasi tersebut yang bergabung dengan anggota-anggotanya. Ciri ini menjadikan hukum perburuan sebagai disiplin hukum tersendiri dengan telaahan spesifik atas persoalan-persoalan serta solusi di bidang perburuan. Next. Sarana hubungan industrial. Supaya hubungan industrial dapat berlangsung dengan baik, maka berdasarkan ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ditentukan sarana hubungan industrial yaitu yang pertama ada serikat pekerja atau serikat buruh, di mana setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam melaksanakan fungsi serikat pekerja atau serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.
Yang kedua yaitu organisasi pengusahaan. Organisasi pengusaha. Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu lembaga kerja sama bipartif, di mana setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Susunannya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja atau buruh yang ditunjuk oleh pekerja atau buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja atau buruh perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat yaitu lembaga kerja sama tripartit, di mana lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Yang kelima yaitu peraturan perusahaan, di mana pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Yang keenam yaitu perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Penyusunan perjanjian kerja bersama dilaksanakan secara musyawarah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembali. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.